Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Warsoma Johan, guru matematika Pangbageurna Sebandung Raya. Selamat menikmati video-video yang saya upload. Terima kasih. Pada video ini akan dibahas teknik pengintegralan dengan metode substitusi. Nah, untuk memahami teknik pengintegralan dengan metode substitusi, kita perlu mengetahui atau mereview kembali rumus-rumus dasar anti turunan yang sudah kita peroleh waktu mempelajari konsep turunan. Nah, ini ada sekian banyak rumus. Jadi, seperti ini. Integral K du itulah KU. Nah, semua ini tidak akan dijelaskan lagi. Ini sudah dijelaskan di bagian pembahasan turunan. Cuma beberapa akan saya jelaskan sedikit. Jadi, kalau kita mau mengecek apakah benar sebuah anti turunan itu sama dengan ruas kanannya, tinggal ruas kanannya aja kita turunkan. Betul nggak menjadi fungsi yang ada di dalam integralnya? Coba sebagai contoh ini, yang ini. Saya ingin memeriksa apakah turunan dari yang kanan ini benarkah menjadi ini. Nah, coba saya tulis ya. Dengan warna hitam saja. Coba, ini. Saya punya Y sama dengan A pangkat U dibagi ln A. Nah, Y aksennya, ini turunannya bukan ke X, tapi ke U. Fungsi dari U. Ln A ini konstanta. Saya biarkan aja seperln A-nya. A pangkat U diturunkan adalah, turunkan terhadap U menjadi A pangkat U tetap kali ln A. Dari mana ini? Kalau lupa, lihat kembali konsep turunan ya. Dari fungsi eksponensial umum. Dan ini hasilnya adalah A pangkat U. Nah, ini cocok. Hasil turunannya adalah ini. Jadi, anti turunan ini adalah benar hasilnya ini. Oke. Nah, ini nggak akan saya bahas satu persatu. Kalau lupa, lihat kembali mengenai konsep turunan. Kecuali ini satu ini akan saya perlihatkan gitu ya. Coba kita lihat. Ini semua pakai substitusi ya. Integral tangen U. Kita tulis tangen U sebagai sin U per cos U. Nah, di sini kita misalkan cos U-nya sama dengan sesuatu. Cos U-nya katakan P. Kemudian kita cari hubungan dP dengan du-nya. Kita turunkan ini. Turunkan dP sama dengan turunan cos min sin U du gitu ya. Nah, dP keluar gambarnya ini. Ya, artis yang terkenal ya dan cantik. Tapi perhatian kita ke sini, jangan ke gambar ini gitu ya. Pahami dulu ini. Nah, kita lihat bahwa setelah dicari hubungan dP dengan du, saya punya ini sin U du, ini sin U du, berarti nanti sin U du diganti dengan minus dP. Oke, kita lanjutkan. Jadi, saya tulis fungsi semula, integral semula. Cos U-nya menjadi P. Ini. Kemudian sin U du-nya menjadi sin U du ini minus dP. Minus dP. Nah, integral 1 per dP adalah ln mutlak P. Gantikan P-nya dengan fungsi semula, dengan substitusi semula. Ini kita dapatkan min ln cos U gitu ya. Atau
Bisa juga kalau mau dilanjut, minus 1-nya dikebelakangkan ln cos U pangkat min 1 tambah C itu menjadi ln 1 per cos itu secant U ditambah C gitu ya. Jadi boleh yang ini hasilnya, boleh yang ini. Oke. Nah, kembali ke slide-nya. Nah, yang lain nggak akan saya bahas. Jadi selanjutnya kita akan bahas soal-soal integral yang memerlukan konsep substitusi. Dan nanti setiap soalnya kita akan merujuk ke hasil yang udah ada ini. Nah, berikutnya kita akan melihat soal-soal yang bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Kita lihat soal yang pertama dulu ini. Saya buka saja solusinya. Nah, ini bagaimana kita mensubstitusinya? Apa yang disubstitusi? Nah, kita melihatnya demikian. Yang kalau kita turunkan nanti ada di sini faktornya gitu ya. Contohnya di sini. X kuadrat. Kalau X kuadrat saya turunkan nanti menjadi 2X ya. 2X dx gitu ya. Nah, X dx-nya ada. Jadi saya substitusinya adalah P sama dengan X kuadrat. Kemudian kita cari hubungan dP dengan dx. dP kita turunkan aja sama dengan 2X dx. Nah, ini ada nih yang saya maksudkan. Ada temannya ini. Menggantikan ini. Sehingga integral semula ini X dx-nya berubah menjadi dP dibagi 2. Dibagi 2-nya saya taruh di sini. Setengah dP. Yang ininya menjadi 1 per cos kuadrat P. Nah, ini sudah ada di tabel yang standar tadi. Karena 1 per cos kuadrat adalah sama dengan secant kuadrat. Kalau kita sekarang lihat lagi ke teorinya, tadi di sini sudah ada secant kuadrat. Atau kalau ingat, secant kuadrat itu turunan dari tangen gitu ya. Jadi kembali ke sini, integral secant kuadrat langsung aja menjadi tangen. Tambah konstanta. Setelah itu, jangan lupa ini P-nya dikembalikan ke fungsi asalnya, yaitu X kuadrat. Begitu. Nah, berikutnya kita akan bahas soal nomor 2 ini. Dan ini udah saya siapkan di OneNote-nya sehingga bisa kita kerjakan manual di sini. Oke, untuk soal ini substitusinya nggak kelihatan langsung. Apa yang disubstitusi gitu ya. Nah, kalau kita belum bisa melihat substitusi secara langsung, coba kita lihat ke daftar integral-integral yang sudah baku yang ada di depan. Ini yang 15 ini. Dan soalnya ini kita akurkan ke sana. Mana yang paling cocok gitu ya. Ini ada akar dari bilangan min X kuadrat gitu ya. Nah, yang cocok yang mana? Ini tentu tidak ada, nggak ada akarnya. Ini trigonometri. Yang ada akarnya ini. Dan yang paling cocok yang ini. Kenapa? Karena tadi bilangan 5 dikurangi sesuatu kuadrat. Jadi, kita akan arahkan soal kita supaya berbentuk akar 1 min U kuadrat. Ya, ini supaya 1 min U kuadrat. Maka untuk itu saya sedikit ubah. Ini menjadi sebagai berikut. Akar 5-nya saya keluarkan. Kemudian ini menjadi
1 kan? Dikurang, tentunya yang ini harus dibagi 5 ya. X kuadrat dx. Oke. Tetapi bentuk yang ini inginnya berbentuk U kuadrat. Jadi sedikit dimodif lagi. Ini 2 per akar 5-nya saya keluarkan aja konstanta. Integral 1 per akar 1 min akar 9 dibagi akar 5. Kenapa diakarkan? Karena pengen berbentuk satu kesatuan bentuk kuadrat gitu ya. Nah, inilah yang nanti kita misalkan U gitu ya, yang dalam kurungnya. Jadi dari sini kita substitusi. U sama dengan akar 9 per akar 5 X. Sehingga kita punya DU-nya sama dengan akar 9 per akar 5 dx. Oke. Kemudian kita lanjut ini dari sini. Ya, ini saya sebut atau saya salin lagi ini soalnya supaya bagus di copy paste aja. Nah, ini saya tulis ulang soalnya di sini. Sekarang menjadi sama dengan 2 per akar 5 integral ini 1 per akar 1 min U kuadrat ya. Ini berubah jadi U. dx-nya menjadi akar 5 dibagi akar 9 du. Akar 5 dibagi akar 9 du ya. Ini dx-nya diganti menjadi ini dikedepankan. Oke. Ini menjadi akar 5 bisa kita coret ya. Bisa dicoret. Akar 9 3, jadi tinggal 2 per 3. Sorry kok merah. 2 per 3. Nah, integral ini sudah ada. Yaitu, kita lihat ini. Arcus sinus atau sinus inverse dari U. Jadi ini sin min 1 dari U. Tentunya tambah konstanta. Oke. Dan ini kita kembalikan U-nya ke dalam X karena soal semula dalam X ya. Hasil akhirnya harus dalam X juga. Yaitu sin min 1 akar 9 dibagi akar 5X ditambah C gitu ya. Oke, itu adalah penyelesaian soal nomor 2. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 3. Oke, ini udah saya siapkan di sini. Ini soal nomor 3. Coba untuk soal nomor 3, substitusinya apa ya? Nah, ini bisa dilihat langsung dari sini. Yaitu ini, pasti U-nya 1/X. Kenapa? Karena kalau diturunkan 1/X menjadi min 1 per X kuadrat. Ini kita punya min 1 per X kuadrat ya. Ya, minnya sih konstanta. Jadi kalau mau dilihat juga di tabel yang awal di sini, coba kita lihat, itu bentuk soalnya E pangkat dibagi X kuadrat. Itu yang cocok adalah menjadi E pangkat juga gitu ya. E pangkat nanti jadi ini. Jadi U-nya tuh yang ini, pangkatnya ini. Oke, jadi di sini langsung kita substitusi. Substitusi U sama dengan 1/X supaya jadi E pangkat U.
Tentunya DU sama dengan min 1 per X kuadrat DX. Nah, ini kita punya ya, yang saya lingkari merah. Nah, ini. Itu diganti dan jadi minus DU nanti. Sehingga ini menjadi, ini sama dengannya gini aja. 6-nya saya keluarkan aja. E pangkat U seper X kuadrat DX-nya menjadi min DU ya. Jadi integralnya min 6 integral E pangkat U adalah tetap kembalikan ke X. E pangkat seper X ditambah C gitu ya. Nah, begitu sederhana saja. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 4 ini ya. Oke. Soal nomor 4. Jadi kalau di metode substitusi itu kadang-kadang kita bisa melihat langsung mana yang disubstitusi, kadang-kadang sukar gitu ya. Nah, itu harus banyak latihan soal. Coba ini saya modif dulu sebagai berikut. E pangkat X. Ya, kenapa saya paham modifnya? Karena udah banyak berpengalaman gitu ya. Udah sering mengerjakan soal. Nah, saya bentuk kuadrat. Ini kembali kita akurkan ke tabel yang di depannya. Mana yang paling cocok ya? Tentunya ini tidak, ini tidak, ini tidak. Lupa, coba lihat lagi. Oh, ada bentuk ini ya. Oke. Jadi, yang paling cocok adalah bentuk ini. Karena apa? Ini bilangan ditambah sesuatu kuadrat gitu ya. Oke. Jadi akan kita arahkan supaya berbentuk U kuadrat tambah 1. Atau 1 tambah U kuadrat. Nah, untuk itu saya modif lagi ini. E pangkat X ini supaya bawahnya 1. Jadi saya keluarkan 4-nya. Ditambah 3. Nah, ini kalau 4-nya dikeluarkan berarti ini ada 3 per harus dibagi 4, tapi saya masukkan ke akar jadi 3 per 2. E pangkat X kuadrat gitu ya. Oke. DX. Kenapa? Karena ini 2 kuadrat jadi 4. Dengan 4 ini hilang kan. Jadi itu harus dibagi 2. Nah, dari sini saya substitusi ini yang saya warnain merah. Itu sebagai U. Oke, substitusi U sama dengan 3 per 2 E pangkat X. Maka DU-nya sama dengan 3 per 2 E pangkat X DX. Nah, faktor ini saya punya. Ini kan. Nah, jadi E pangkat X DX diganti nanti jadi 2 per 3 DU. Oke, coba ini saya crop lagi dari sini. Taruh di bawahnya. Supaya nggak nulis manual lagi. Ini menjadi, ini 4-nya saya kedepankan. E pangkat X DX-nya ini 2 per 3 DU. Jadi ada, kok merah. Sama dengan seperempatnya kedepankan. Nanti ada 2 per 3 DU. Nah, ini tinggal 1 per 1 ditambah U kuadrat DU ya. Yang ini 1 tambah U kuadrat.
Yang ini tadi berubah menjadi DU. Ada 2/3-nya taruh di depan. Nah, ini menjadi berapa ya? 2/4 jadi 1/6. Ini udah ada tadi tabelnya. Harus ingat ini arkus tangen. Ini. Sering dipakai yang ini ya. Oke, ini menjadi tangen min 1 dari U. Tambah konstanta. Kembalikan ke X. Menjadi tangen min 1. U-nya ini tadi 3/2. E pangkat X ditambah C. Nah, itu adalah penyelesaian soal nomor 4. Berikutnya, kita akan bahas soal nomor 5. Oke, ini udah saya salin ke sini. Nah, soal nomor 5, kalau ini kita nggak perlu melihat lagi tabel yang di depan tadi. Karena udah kelihatan, substitusinya pasti U sama dengan X pangkat 4 tambah 11. Kenapa? Demikian karena nanti kalau diturunkan ini menjadi 4X pangkat 3 gitu ya. Dan X pangkat 3 kita punya faktornya di sini. Jadi langsung saja saya substitusi U sama dengan X pangkat 4 ditambah 11. DU-nya 4X pangkat 3 dx gitu ya. Dan ini kita faktornya punya yang ini. Nah, yang itu ya. Dia 1/4 DU. Dengan demikian, maka ini berubah menjadi integral X pangkat 3 dx-nya 1/4 DU. Oh, 1/4-nya saya taruh di depan aja. 1/4 DU nanti. Ini akar U DU. Sama dengan 1/4 U pangkat setengah DU. Gitu ya. Dan ini cepat aja langsung. Naik pangkatnya 1 menjadi U pangkat 3/2. Ini kali 2/3. Balikannya. Oke. Kita kembalikan. Ini 1/4. Ini jadi berapa? 1/6 ya. 1/6. U-nya mana tadi? X pangkat 4 tambah 11. X pangkat 4 tambah 11 pangkat 3/2. Atau akar ini pangkat 3 gitu ya. Jadi ini pangkatnya 3/2 tambah konstanta. Oke, itu penyelesaian soal nomor 5. Oke, berikutnya kita akan lihat soal nomor 6 yang sudah saya salin di sini ya. Oke, soal nomor 6 ini kalau bisa mengira-ngira pemisalannya atau substitusinya bisa langsung. Kalau belum tahu, ya kita coba-coba lihat lagi ke tabel integral yang udah standar ya. Coba di sini. Paling cocok yang mana? Kita lihat ini. A pangkat dibagi cos kuadrat. Paling cocok ya kita harus mencari yang A pangkat juga ya. Fungsi A pangkat yang ini. Jadi nanti ini dimisahkan U atasnya. Oke, kita lihat. Jadi di sini saya substitusinya U sama dengan tangen X supaya jadi A pangkat U nantinya. DU-nya sama dengan turunan tangen adalah sekant kuadrat X dx. Belum terlihat ini cos kuadratnya. Padahal ini sekant kuadrat itu 1/4 cos kuadrat. Jadi saya tulis ini 1/4 cos kuadrat X dx. Nah, bagian ini
kita punya di integral kita, yaitu yang ini. Sehingga ini menjadi integral A pangkat U, ya. Kemudian seper cos kuadrat X dx-nya menjadi du. Hasilnya sama dengan A pangkat U dibagi ln A tambah konstanta. Ini harus ingat, turunan A pangkat U adalah A pangkat U kali ln A. Jadi kalau integralnya ada pembagian dengan ln A. Dan ini kita kembalikan ke X. A pangkat tangen X dibagi ln A tambah konstanta. Nah, itu penyelesaian soal nomor 6. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Khusus soal nomor 7 yang menyangkut polinom dibagi polinom. Juga soal nomor 8 nih, polinom bagi polinom. Saya nggak akan bahas dulu di sini. Meskipun bisa pakai substitusi, ada nanti cara yang umum untuk polinom bagi polinom di akhir pasal terakhir dari bab ini. Jadi 7 sama 8 saya lewat dulu. Sekarang soal nomor 9. Nah, 9 ini agak aneh gitu ya. Perlu ide khusus. Oke, coba kita lihat soal nomor 9. Ini kalau diakurkan ke tabel integral yang standar, nggak terlihat ini sama sekali bentuk yang mana. Karena ini substitusi. Sebelum disubstitusi, ini ada langkah yang idenya cukup aneh, tapi setelah kita jalanin nanti terlihat wajar ya. Coba saya kerjakan saja. Ini caranya secant X ya, dikalikan secant X ditambah tangen X. Tentunya harus dibagi supaya nggak berubah. Supaya nggak berubah, ya bawahnya juga dibagi secant X ditambah tangen X dx. Nah, ini idenya saya juga dapat dari buku karena bagi saya nggak terpikir juga dikalikan seperti ini. Oke, kita kalikan satu per satu pembilangnya. Secant kuadrat X ditambah secant X tangen X dibagi secant X ditambah tangen X dx. Nah, di sini perhatikan bahwa secant yang bawah penyebutnya, kalau diturunkan secant menjadi secant tangen. Tangen diturunkan jadi secant kuadrat. Jadi, kalau yang bawah diturunkan, hasilnya yang di atas ini. Untuk itu, maka disubstitusilah bagian bawahnya sama dengan U. Ya. Jadi, substitusi U sama dengan secant X ditambah tangen X. Maka DU-nya, turunannya, secant jadi secant tangen. Tangen jadi secant kuadrat. Seluruhnya dx gitu ya. Dan ini sama dengan pembilang. Secant tangen tambah secant kuadrat. Jadi yang pembilang dengan dx ini berubah jadi du. Nah, saya crop dulu soalnya sebentar. Sini. Oke. Ini menjadi integral yang bawah jadi U kan? Yang pembilang dengan dx ini menjadi du. Nah, ini menjadi sederhana ln mutlak U. Tambah C, kembalikan ke fungsi X semula menjadi secant X ditambah tangen X tambah C gitu ya. Nah, karena substitusi ini agak aneh gitu ya. Bukan aneh,
perlu ide dikalikan ini, maka nanti untuk selanjutnya kalau ketemu soal-soal yang menyangkut integral sekant, kalian boleh langsung menggunakan hasilnya. Jadi kalau hafal integral sekant nanti langsung pakai aja. Hasilnya ln sekant tambah tangen mutlak. Begitu ya. Oke, satu soal terakhir di bagian metode substitusi itu adalah integral ini. Integral ini mengerjakannya mirip dengan yang sekant, yang substitusinya agak aneh tadi. Nah, ini saya akan buka aja langsung dari sini. Nah, kalau kosekant ini kayak tadi, tapi dikalikan ini. Kosekant tambah kotangen. Ya. Coba kita kalikan satu per satu. Dan kita lihat, kalau penyebutnya kita turunkan, yang ini kita turunkan, hasilnya apa? Kosekant diturunkan menjadi min kosekant kali kotangen. Ya, ini plus, tapi kalau yang ini diturunkan minus. Kotangen diturunkan menjadi min kosekant kuadrat. Jadi turunan yang di bawah ini tak lain adalah sama dengan yang di atas, tapi ada tanda minus ya. Yang nggak masalah, konstanta aja. Dengan demikian kita substitusi. Ya, P pakainya ya. Kalau tadi U, sekarang P. Sama aja. DP-nya min kosekant kuadrat. Ini kotangen jadi min kosekant kuadrat. Kosekant jadi min kosekant kotangen. Oke. Dengan demikian maka integral semula menjadi ini tadi P kosekant tambah kotangennya. Yang atas ini kali dx, yang ini tak lain adalah minus dp ya. Ini kalau minusnya dikeluarkan, kan yang ini menjadi yang atas ini dengan dx. Oke. Dengan demikian ini menjadi min ln P. Masukkan P-nya ini. Min ln kotangen tambah kosekant. Itu adalah bagian akhir dari contoh metode pengintegralan dengan metode substitusi ya.